Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di episode kali ini walaupun di media sosial ini di channel Usbuk. Mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam majelis yang penuh berkah ini kita akan membawakan tentang episode bab fadlu hilaqid dzikri, bab keutamaan halaqah dzikir, tentang majelis dzikir. Apa keutamaan di dalam majelis dzikir itu? Ini kita ambilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian ada dijelaskan dalam kitab ini ada Nuzhatul Muttaqin di jilid 2. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Maka mari kita berdoa buat pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau, guru-guru kita benar-benar diampuni dosanya oleh Allah, ditempatkan di surganya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa khususan mu'alliful kitab wa khususan abana umatina jaddatina ustadina wa syaikhina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, apa keutamaannya majelis zikir itu apa? Dari sini kita akan benar-benar lebih ngerti dan lebih paham dan lebih mantap. Sehingga kita mungkin ada di bagian kalangan kita mencibir, kenapa kok harus zikir bersama? Kenapa kita harus kumpul dalam majelis? Kenapa? Di sini akan terjawab semuanya bahwa memang benar-benar dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita benar-benar suka dan mencintai majelis zikir, kumpul dengan orang-orang yang zikir, kumpul dengan orang-orang yang saleh. Babu fadli khilaqi dzikr wan nadbu ila mulazamatiha wan nahyu an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Bab tentang keutamaan majelis atau halaqah dzikir dan anjuran agar kita beristiqomah untuk menghadiri majelis tersebut dan larangan agar kita tidak lepas. Kalau tidak ada udzur, jangan sampai untuk meninggalkan majelis dzikir ini. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini hadis riwayat yang diriwayat di sini Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Bukhari fi da'wah bab fadlu dzikrillah azza wa jalla wal Muslim fi da'wah da'wat bab fadlu majalis dzikr. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ala dzikr. Sesungguhnya Allah itu di sini memiliki malaikat yang senantiasa mengitari atau mencari ahlu zikir, mereka-mereka yang sedang zikir. Malaikat Allah itu disebar untuk mencari mereka-mereka yang sedang zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw. Jikalau malaikat ini menemukan sebuah halaqah zikir, majelis zikir, maka malaikat itu memanggil seluruh malaikat yang lain. Halumu ila hajatikum fayakhfunahum bi ajnihatim ila sama'id dunya. Mari, silakan ke sini, kau menemukan apa yang kau cari di sini, majelis zikir itu. Kemudian akhirnya para malaikat itu membentangkan sayapnya di dalam majelis itu. Kemudian fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Tuhan mereka atau Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa alam. Sementara memang Allah ini berdialog dengan malaikat ini, tapi Allah tahu. Sebenarnya Allah tahu maksudnya, tapi Allah biar lebih memahamkan pada manusia, memahamkan pada kita yang sedang mempelajari ini. Apa pertanyaan Allah? Ma yaqulu ibadi. Apa yang diucapkan hambaku tersebut? Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Para malaikat menjawab, mereka semuanya yang sedang berduduk dalam majelis itu sedang bertasbih kepadamu wahai Allah, sedang bertakbir kepadamu wahai Allah, sedang memujimu. Ini
jawaban dari malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumajjidunaka fayaqulu hal ra'auni, apakah mereka yang zikir itu melihatku? Kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu wahai Allah. Fayaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana kalau seandainya mereka mengetahui atau melihat aku? Maka malaikat pun menjawab, yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Niscaya mereka semuanya akan lebih semangat, lebih keras lagi, lebih giat lagi dalam beribadah, dalam berzikir, memujimu dan bertasbih, mensucikanmu. Fayaqulu madza yas'alun. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Qala yaqulun yas'alunakal jannah. Para malaikat menjawab, mereka semuanya itu menginginkan surga ya Allah. Mereka yang sedang zikir itu pada hakikatnya juga menginginkan surga ya Allah. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Allah bertanya pada malaikat, apakah mereka yang meminta surga itu tahu seperti apa surga itu? Qala yaqulun la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah mereka tidak tahu surga seperti apa itu wahai Allah. Ma ra'auha. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau seandainya mereka itu mengetahui seperti apa surga itu? Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda laha talaban wa 'adama fiha ruhbatan. Seandainya orang-orang yang sedang berzikir itu tahu bagaimana kondisi surga yang sesungguhnya, maka niscaya mereka akan benar-benar semakin semangat, benar-benar semakin gigih, semakin bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya lagi, famimma yata'awadun. Mereka meminta perlindungan dari apa? Qala yaqulun yata'awaduna minan nar. Mereka berlindung dari api neraka. Mereka meminta perlindungan dari siksa neraka, dahsyatnya api neraka. Qala fayaqulun wa hal ra'au, apakah mereka tahu? Apakah mereka melihat bagaimana neraka sesungguhnya itu? Qala yaqulun la wallah, tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak tahu sesungguhnya neraka itu sebenarnya yang seperti apa. Fayaqul fa kaifa law ra'ahu, bagaimana kalau seandainya orang-orang yang berzikir itu nyata melihat bagaimana dahsyatnya, bagaimana pedihnya, bagaimana siksanya, bagaimana kerasnya siksa api neraka tersebut. Fayaqulun fa law ra'awha kanu asyadda minha firaran wa asyadda la makhafatan. Seandainya mereka semuanya itu tahu, dihadapkan nyata bagaimana siksa neraka itu, siksa yang mereka pasti semakin sungguh-sungguh untuk menjauhinya, semakin sungguh-sungguh untuk lari darinya, semakin takut akan siksa neraka tersebut. Akhirnya apa? Fa ushidukum, saksikan wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka yang sedang berzikir itu. Qala, para malaikat, yaqulul malakun minal malaikat, ada malaikat yang berkata, fihim yufulanun laisa minhum. Ya Allah, di situ ada orang yang niatnya bukan untuk zikir, tapi dia hanya duduk-duduk di situ, ikut nimbrung, tapi tidak ikut zikir, ikut nimbrung di dalamnya di situ. Mungkin dia kondisinya ngantuk, tidak, mulutnya tidak berzikir kepada Allah, tapi dia ada dalam majelis itu. Akhirnya dijawab oleh Allah, hum al-julasa la yashqa bihim jalisu. Mereka orang-orang yang duduk dalam zikir itu tidak akan rugi, tidak akan sengsara dengan majelis dengan duduk di dalam majelis itu. Ini betapa mulianya sebuah majelis zikir. Bahwa dijelaskan bahwa malaikat benar-benar mencari mereka yang sedang zikir, mencari majelis yang sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjadilah dialog antara Allah dan malaikat. Walaupun Allah sesungguhnya lebih ngerti, lebih tahu akan apa jawaban dari jawaban malaikat itu sendiri, atau apa yang ada dalam isi hati manusia itu. Tapi ini sebagai sebuah pemahaman bahwa kita semuanya sebagai sebagai manusia benar-benar biar lebih ngerti, biar lebih paham bagaimana manfaat dan fadilahnya majelis zikir itu.
Dalam hadis yang lain, lebih jelas lagi, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rawi Muslim, wa anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallaha, tidak ada suatu kaum yang di situ duduk-duduk untuk zikir kepada Allah kecuali apa? Hafathumul malaikat, malaikat akan membentangkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menghujani, memberikan rahmat kepadanya. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman inda, Allah akan menyebut di hadapan para malaikat. Subhanallah, betapa mulianya majelis zikir. Apakah kita masih membenci majelis zikir? Apakah kita masih menjauh dari majelis zikir? Maka sungguh beruntung siapapun orangnya yang suka dengan majelis zikir, orang yang semangat untuk duduk bersama orang-orang yang zikir, duduk dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah keberkahan akan senantiasa diberikan Allah kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang suka dengan majelis zikir. Kita yang semangat untuk hadir dalam majelis zikir tersebut, semangat dengan jiwa dan raga, dengan jiwa dan harta kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.